tangan bagi Tuhan kita Yesus. Haleluya, haleluya, haleluya. Baik, shalom semua. Baik, kita bersyukur kita sudah ada di minggu pertama di bulan yang baru ya, di November ini. Tidak terasa waktu cepat sekali ya. Kita sudah mau dekat-dekat Natal, saudara. Saya mengajak kita di bulan ini akan belajar hal yang sangat-sangat dasar, sangat-sangat basic, tetapi juga sangat penting, saudara. Mungkin ketika kita belajar, saudara mungkin ada yang berkata, wah saya sudah tahu ini, saudara. Cuma saya percaya bahwa ada banyak hal yang berbicara tentang dasar ini yang juga banyak orang belum menghidupi, saudara. Bisa tahu tapi belum menghidupi, sehingga kalau kita bicara tentang ini menjadi dasar seperti bangunan, kalau dasarnya kurang kuat, saudara, pasti iman kita bisa rontok, saudara. Atau pasti kerohanian kita ini bisa hancur, saudara. Jadi berbicara tentang satu yang dasar, tetapi ini merupakan prinsip sekali. Ini memang banyak diperkenalkan atau banyak diperdengarkan kepada orang-orang petobat baru, saudara. Supaya mereka boleh punya iman, punya dasar yang kuat di dalam rohani mereka, saudara. Tetapi bagi kita yang sudah percaya, kita harus mengkoreksi kembali. Benar enggak dasar kita ini sudah kuat, saudara? Dasar kita ini benar enggak? Sehingga pada saat ini, saudara, dan beberapa minggu ke depan, kita akan belajar bersama-sama. Jadi yang pertama ini kita akan belajar yaitu kemenangan iman. Jadi seri yang pertama, saudara. Kemenangan iman. Saya terus gaungkan tentang kemenangan ini, saudara, supaya saya mau saudara itu punya api untuk mau terus berperang, berjuang, saudara. Saya tidak pernah membuat tema yang terpisah dari tema besar kita, saudara. Supaya saya berharap saudara tidak pernah diam, saudara. Karena kan kita tahu prinsip untuk menang harus bertarung. Untuk menang harus berjuang. Untuk menang harus berperang. Jadi kalau saya singgung tentang kemenangan itu, saya berharap saudara menangkap sesuatu, yaitu saya harus bangkit terus, saya harus on fire, saya harus punya api dalam hidup saya. Saya tidak boleh pasif, saya harus aktif hidup saya, saudara. Saya berharap saudara bisa sepaham dengan saya dalam hal kemenangan ini. Kita sudah hampir menutup tahun ini. Saya berharap api daripada kemenangan ini terus terngiang-ngiang ada dalam pikiran kita dimanapun kita berada. Ingat, saya pemenang, saya pemenang, saya pemenang. Sebagai anak, saya anak pemenang. Suami pemenang. Istri pemenang. Orang tua pemenang, saudara. Pekerja pemenang. Apalagi, saudara. Jadi saudara bisa sesuaikan dengan konteks saudara. Mungkin konteksnya bicara tentang saudara, saya banyak masalah. Saya banyak masalah tapi saya lebih daripada pemenang. Katakan amin, saudara. Saudara berkata bahwa saudara mungkin semua lancar. Oke, saya semua lancar, tapi saya juga dalam kelancaran ini saya lebih daripada pemenang. Karena ada banyak orang yang kalah saat lancar, saudara. Waktu dia susah, dia menang betul. Tapi waktu semua terpenuhi, semua sehat, semua baik-baik, dia kalah, saudara. Jadi kita belajar hari ini kemenangan iman, saudara. Yang kita ambil dalam Ibrani pasal 11. Ibrani pasal 11, saya mengajak kita untuk melihat ayat ini. Ibrani pasal 11, ayat yang pertama hingga ayatnya yang ke-12. Ibrani pasalnya yang ke-11, ayat yang pertama hingga ayat yang ke-12. Saya minta kita akan membaca bersama-sama ayat demi ayat ini, saudara. Saudara boleh membaca dari Alkitab saudara, atau saudara bisa membaca dari layar yang ada di depan sini.
Sudah dapat semua, katakan amin, saudara. Mari kita baca bersama-sama, saudara. 2, 3, mulai. Iman adalah dasar dari segala sesuatu yang kita harapkan dan bukti dari segala sesuatu yang tidak kita lihat. Sebab oleh imanlah telah diberikan kesaksian kepada nenek moyang kita. Karena iman kita mengerti bahwa alam semesta telah dijadikan oleh firman Allah, sehingga apa yang kita lihat telah terjadi dari apa yang tidak dapat kita lihat. Karena iman, Habel telah mempersembahkan kepada Allah korban yang lebih baik daripada korban Kain. Dengan jalan itu ia memperoleh kesaksian kepadanya bahwa ia benar, karena Allah berkenan akan persembahannya itu. Dan karena iman ia masih berbicara sesudah ia mati. Karena iman Henok terangkat supaya ia tidak mengalami kematian, dan ia tidak ditemukan karena Allah telah mengangkatnya. Sebab sebelum ia terangkat, ia memperoleh kesaksian bahwa ia berkenan kepada Allah. Tetapi tanpa iman tidak mungkin orang berkenan kepada Allah. Sebab barang siapa berpaling kepada Allah, ia harus percaya bahwa Allah ada dan bahwa Allah memberi upah kepada orang yang sungguh-sungguh mencari Dia. Karena iman, maka Nuh dengan petunjuk Allah tentang sesuatu yang belum kelihatan, dengan taat mempersiapkan bahtera untuk menyelamatkan keluarganya. Dan karena iman itu ia menghukum dunia, dan ia ditentukan untuk menerima kebenaran sesuai dengan imannya. Karena iman Abraham taat ketika ia dipanggil untuk berangkat ke negeri yang akan diterimanya menjadi milik pusakanya. Lalu ia berangkat dengan tidak mengetahui tempat yang ia tujui. Karena iman ia diam di tanah yang dijanjikan itu, seolah-olah di suatu tanah asing, dan di situ ia tinggal di kemah dengan Ishak dan Yakub yang turut menjadi ahli waris janji yang satu itu. Sebab ia menanti-nantikan kota yang mempunyai dasar, yang tidak direncanakan dan dibangun oleh Allah. Karena iman ia juga dan Sarah beroleh kekuatan untuk menurunkan anak cucu walaupun usia sudah lewat, karena ia menganggap yang memberikan janji itu setia. Itulah sebabnya maka dari satu orang, malahan orang yang telah mati pucuk, terpancar keturunan besar seperti bintang di langit dan seperti pasir di tepi laut yang tidak terhitung banyaknya. Sampai di sana bacaan firman Tuhan kita, saudara. Saya mengajak kita semua untuk memperhatikan kembali seperti apa yang saya katakan tadi, saudara, bahwa kalau bangunan iman kita atau dasar iman kita tidak kuat, hari-hari ini banyak hal yang sedang dipakai oleh iblis untuk menggoncangkan iman kita, saudara. Banyak hal, dimulai daripada situasi-situasi yang terjadi dalam keluarga kita, terjadi di sekitar kita, ekonomi yang ada yang tidak menentu, berbagai kejahatan-kejahatan di sekitar kita, saudara. Tetapi juga berbagai kenyamanan-kenyamanan yang coba ditawarkan, nilai-nilai yang ditawarkan di sekitar kita, sedang menguji atau sedang melihat apakah betul orang-orang yang beriman hari-hari ini, terutama yang beriman kepada Yesus, betul-betul imannya ini kuat, saudara. Di tempat pekerjaan saudara akan diuji dengan mau nggak korupsi, dapat keuntungan yang sangat-sangat ya bisa dikatakan instan, saudara. Di lingkungan saudara-saudara akan diajak untuk berkompromi dalam segala hal. Dan saya percaya kalau iman saudara tidak kuat, kalau iman saudara tidak terbangun dengan benar, sangat mudah sekali untuk kita terpengaruh, saudara. Sehingga kalau kita mempelajari dengan betul tentang bangunan iman kita, kita melihat kembali tentang bangunan seperti apa iman saya ini, saya berharap kita mengambil langkah hari ini.
kita mengkoreksi kembali bangunan iman saya ini seperti apa ya. Karena apa? Alkitab berkata dunia ini makin hari makin apa? Jahat. Kalau makin jahat berarti apa? Bangunan iman kita ini atau dasar iman kita ini harus kuat, saudara. Tidak bisa tidak kuat. Karena apa? Tantangan ini semakin besar. Jadi kalau saudara berkata, saya perlu membangun iman biasa-biasa saja, saya akan katakan bahwa saudara pasti akan menjadi orang-orang yang akan tergirus oleh karena zaman ini. Saya tetap masih meyakini betul bahwa Tuhan masih terus menyisakan orang-orang yang sisa. Alkitab berkata dari awal ada sisa bangsa Israel. Sisa orang-orang yang percaya dalam perjanjian baru yang pasti adalah orang-orang yang tidak akan pernah terkontaminasi dengan apapun. Yang adalah orang-orang yang terus berdiri dalam iman. Saya masih ingat dalam kisah Alkitab. Di zaman rasul-rasul, semua rasul-rasul sudah mati. Tapi Tuhan masih meninggalkan satu orang lagi. Untuk apa, saudara? Ada sisa-sisa yang Tuhan terus bangkitkan supaya apa? Masih tetap menjaga kemurnian iman. Masih tetap menjaga kekuatan iman. Karena berbahaya sekali, saudara, untuk satu generasi kalau tidak lagi tersisa orang yang punya bangunan iman yang benar dan yang kuat. Mari kita lihat bersama-sama, saudara. Ini hal yang dasar sekali pembelajaran kita. Bicara tentang iman itu di dalam bahasa Yunaninya disebutkan pistos, tetapi juga dalam bahasa yang kita bisa pahami bersama itu bicara tentang percaya, tapi juga ada kata setia, sehingga kita menemukan ada kata yang penting ini, bicara tentang sejati, saudara. Percaya sejati, percaya dan setia ini, kita menemukan ini adalah namanya percaya sejati, saudara. Sangat penting kita belajar tentang percaya sejati ini. Karena Tuhan berkata begini, saudara. Saudara perhatikan dalam Roma pasal 14 ayat yang kedua 3, bagian akhir. Roma 14 ayat yang kedua 3. Bagian terakhir dikatakan begini. Dan segala sesuatu yang tidak berdasarkan iman adalah apa? Adalah apa? Segala sesuatu, everything, apapun yang tidak berdasar iman adalah dosa. Penting sekali iman ini sampai Tuhan berkata, kalau ada sesuatu yang kau lakukan, ada sesuatu yang kau pikirkan, ada sesuatu yang engkau rasakan tidak berdasarkan iman adalah dosa. Demikian penting iman ini. Sampai Tuhan berkata bahwa pokoknya kalau tidak dikaitkan dengan iman pasti dosa. Pacaran, kaitkan dengan iman. Katakan anak muda, jangan ada prinsip begini. Kalau pacaran, sudah jangan bawa-bawa iman dulu. Nanti tidak laku. Ada yang begitu-begitu. Kalau pakai iman, waduh bahaya kita ini. Tapi anak-anak muda di sini luar biasa ya. Justru harus pakai iman supaya bertemu dengan apa yang Tuhan kehendaki. Katakan amin. Karena banyak orang sudah keburu celaka, saudara. Saya bilang celaka lebih dulu karena apa? Yang tadi prinsipnya. Yang penting ketemu yang mantap dulu, saudara. Masalah iman belakangan, saudara. Dan akhirnya mereka lagi menuai apa yang menjadi prinsip mereka, saudara. Apapun harus melalui iman. Bekerja dengan iman. Katakan amin. Kalau bekerja tidak dengan iman pasti korupsi dan pasti penjara, saudara. Kalau bekerja dengan iman pasti kita terjaga, saudara. Selanjutnya, apalagi yang tidak berdasarkan iman? Berkeluarga dengan iman. Katakan amin. Setuju? Kita berkeluarga harus pakai iman. Amin. Kalau tidak pakai iman, waduh selesai. Hanya ada, mereka bilang makanya punya istilah keluarga seumur jagung. Seperti pacaran saja. Baru jadi sudah hampir-hampir mau pisah, saudara. Segala sesuatu, apapun kita bisa katakan. Mau kegiatan apa saja, saudara. Pelayanan harus dengan iman. Pak, apakah ada pelayanan tanpa iman? Wah, ada, saudara. Pelayanan yang untuk kepentingan diri banyak. Pelayanan untuk supaya bisa dikenal orang. Ada pelayanan yang tidak menggunakan iman juga. Jadi apa saja kita harus kaitkan dengan iman. Dan Tuhan bilang kalau tidak dikaitkan dengan iman, dosa. Sehingga kita harus mengerti bahwa
penting sekali kita belajar tentang iman, dan lebih khusus lagi tentang iman sejati. Kenapa saya bicara tentang iman sejati? Ada kata percaya situ, ada kata setia di situ. Karena begini saudara, saya mau berikan ilustrasi begini saja. Saudara punya cinta sejati, maunya ketemu dengan orang yang punya juga cinta sejati, betul tidak ya? Iya toh? Kita punya cinta sejati, misalkan ini kalau yang orang-orang tua sudah selesai ya. Cinta sejatimu sudah ada orang punya. Jangan lu, saya belum ketemu dengan cinta sejati. Dan masih cari-cari, ini bertobatin. Bukan, maksudnya saya memberikan ilustrasi bahwa cinta sejati kita berharap bahwa ketemu dengan orang yang tepat. Sudah. Demikian juga ternyata dalam iman. Iman kita sudah sejati, tetapi yang kita letakkan iman ini salah. Nah ini repot saudara. Sudah sungguh-sungguh, sudah tulus, tetapi yang kita percaya ini salah saudara. Objek iman kita ini salah. Nah ini bahaya dan celaka sekali saudara. Saya berharap bahwa hari ini kita punya iman sejati, tetapi juga yang kita letakkan iman kita adalah hanya kepada Yesus. Katakan amin saudara. Hanya kepada Yesus satu-satunya. Hanya kepada Yesus, tidak ada lagi yang lain. Jadi bicara tentang iman sejati yang dicari Tuhan, yang Tuhan mau untuk bisa terhubung dengan apapun yang kita kerjakan. Dan selanjutnya saudara, ternyata bicara tentang iman ini, tujuan iman dalam ayat-ayat yang kita sudah baca, kalau saudara baca dari ayat yang pertama sampai ayat yang ke-6, itu jelas sekali bicara tentang iman ini muaranya pasti membuat kita makin hari makin berkenan kepada Tuhan. Yang setuju katakan amin. Jadi iman yang sejati itu makanya dikatakan bahwa harus terus bertumbuh iman ini. Bahkan kalau saudara perhatikan dalam Ibrani pasal yang ke-12 ayat yang kedua, ayat ini berkata bahwa marilah kita melakukan dengan mata yang tertuju kepada Yesus yang memimpin kita dalam iman dan yang membawa iman itu kita kepada kesempurnaan. Tuhan mau iman kita makin hari makin bertumbuh. Makin hari iman kita makin disempurnakan, makin sempurna saudara. Jadi tidak bisa tinggal dalam iman awal. Maka saya tidak pernah menghimbau saudara yang baru dibaptis dan langsung hilang saudara. Karena apa? Pasti saudara punya iman tidak akan bisa bertumbuh. Jadi mari kita lihat bersama-sama bahwa Tuhan mau hari demi hari iman kita makin bertumbuh. Makin lama makin menjadi orang percaya, iman kita harus makin bertumbuh. Dan apa muara bertumbuhnya ini? Hidup kita makin berkenan kepada Tuhan. Katakan amin saudara. Bertambah umur kekristenan kita harusnya makin hari makin berkenan kepada Tuhan hidup kita. Dan mari kita lihat bersama-sama. Di dalam Ibrani pasal 11 ayat 6 bagian A dikatakan bahwa tetapi tanpa iman tidak mungkin orang berkenan kepada Allah. Jadi iman ini yang membuat kita bisa berkenan kepada Allah saudara. Nggak ada yang lain. Dan iman ini yang membedakan antara kekristenan dan orang-orang di luar kekristenan. Hanya iman yang bisa membedakan kita saudara. Bukan objek imannya saja, tetapi prinsip iman ini. Agama-agama lain tidak punya yang namanya dasarnya iman seperti yang disampaikan ini saudara. Karena agama-agama pasti dasarnya perbuatan baik, pasti dasarnya adalah amal ibadah, pasti dasarnya adalah bagaimana kita berusaha semaksimal mungkin supaya kita boleh hidup sesuai dengan apa yang kita pandang baik saudara. Jadi kehidupan beriman ini membedakan kekristenan dari agama-agama yang lain saudara. Saya berharap saudara bisa tetap mengikuti saudara karena memang ini agak sedikit berat saudara. Tetapi saya berharap saudara bisa menangkap karena ini bagian daripada dasar iman kita. Kalau tidak kuat dasar ini, kita mau bangun di atas ini yang hebat pun percuma saudara. Kalau dasar kita sudah salah, kalau tujuan beriman kita sudah salah, mau kita bangun sehebat apapun di atas sana, itu hanya tinggal tunggu waktu saja. Mungkin tanpa gempa pun
bangunan kita sudah hancur, saudara. Karenanya mari kita perhatikan sama-sama, saudara. Jadi bicara tentang tujuan beriman adalah kehidupan yang makin berkenan kepada Allah. Makin hari kita bisa lihat, benar nggak kita makin berkenan di hadapan Tuhan? Benar nggak kehidupan kita ini makin menyenangkan hati Tuhan? Benar nggak kehidupan kita ini makin memuliakan Tuhan? Jadi tujuan ini yang jadi ukuran bagi kita. Mau berapa lama kita jadi orang percaya? Mau berapa lama kita jadi Kristen? Yang dicari oleh Tuhan adalah ini, saudara, bagi kita. Dan saya bersyukur ketika hari ini kita boleh kembali diingatkan bahwa tujuan beriman kita harus sampai di sini, saudara. Memang ada hal-hal yang lain nggak bicara tentang beriman? Ada. Kita harus menggunakan iman dalam masalah, ya. Tapi saya berharap muara iman kita yang paling akhir adalah kehidupan kita yang makin mencintai Tuhan, sehingga hidup kita makin berkenan kepada Tuhan. Mari kita lihat bersama-sama, saudara. Jadi ada iman yang dikatakan iman yang makin hari makin bertumbuh. Ada iman awal, berarti ada iman akhir. Ada iman awal, ada iman yang makin naik levelnya, saudara. Makin bertumbuh, makin kuat, makin sempurna. Dan itu maksudnya ketika Tuhan memberikan iman bagi kita, saudara. Luar biasa, Alkitab di dalam Kekristenan itu bicara tentang setiap iman itu adalah pemberian Tuhan. Mari kita lihat yang pertama. Jadi dalam kemenangan iman yang pertama kita belajar bahwa iman dasar adalah bicara tentang iman percaya bahwa Allah ada dan Dia memberikan anugerah kepada yang mencari Dia. Di dalam ayat yang ke-6 tadi, ya, di bagian akhir disebutkan bahwa tetapi tanpa iman tidak mungkin orang berkenan kepada Allah. Sebab barang siapa berpaling kepada Allah, ia harus percaya bahwa Allah ada dan bahwa Allah memberi upah kepada orang yang sungguh-sungguh mencari Dia. Saya katakan bahwa ini iman dasar. Dan saya berharap saudara menangkap tentang iman dasar ini, karena ini akan bisa menolong kita dalam banyak hal. Misalkan ketika kita akan menginjil kepada orang-orang yang di luar kekristenan, saudara. Karena ternyata iman inilah iman yang sudah diberikan awal dalam seluruh orang-orang percaya maupun tidak percaya, ini sudah diberikan, saudara. Bagi semua agama ini diberikan. Mungkin kita bisa katakan bahwa iman dasar yang pertama ini adalah iman yang semua orang punya, saudara. Iman yang mempercayai bahwa Tuhan itu ada, saudara. Kalau saudara berkata orang ateis bagaimana? Apakah beriman? Sebetulnya lebih tepatnya mereka bukan tidak beriman, tapi mereka menyangkal tentang adanya Tuhan saja. Mereka tahu ada Tuhan sebetulnya. Hanya saja mereka menyangkal, mereka memendam itu, saudara. Apa bukti bahwa kita tahu bahwa iman jenis ini memang sudah dititip bagi semua orang? Ternyata Alkitab berkata bahwa saat manusia dicipta segambar dan serupa dengan Allah. Kesegambaran, keserupaan Allah inilah masuk di dalamnya iman di situ. Sehingga saya mau katakan hari ini, tidak ada orang yang nantinya akan berdalih ketika Tuhan berkata, aku mencari iman dalam hidupmu, dan engkau berkata, saya kan memang bukan orang beriman, jadi wajar saya tidak beriman. Tidak ada orang yang akan bisa berdiri dan berkata seperti itu lagi. Karena apa? Iman ini sudah dititip lebih dahulu, iman dasar ini. Dan mana kita tahu, saudara, iman ini bisa punya? Sebetulnya dari gambaran umum yang ada di sekitar kita. Kalau saudara melihat apa yang Tuhan ciptakan, saudara, kalau saudara hanya melihat yang ada di sekitar kita dalam dunia, mungkin dalam planet bumi saja, saudara mungkin belum akan terkagum-kagum. Tetapi kalau saudara bisa meneliti, bisa mempelajari lebih luas lagi, saudara melihat tentang galaksi yang ada. Wow, ada miliar planet. Bumi itu cuma salah satu saja, saudara. Dan saudara tahu dia punya perputaran ini? Perputaran semua planet ini. Kenapa tidak ada yang bersinggungan atau saling tabrak dan akhirnya hancur semua, saudara? Karena ada Tuhan yang mencipta, tapi juga sekaligus yang mengatur, yang mengendalikan, yang merencanakan.
Hal ini mungkin yang paling dasar kalau kita baca di kitab Mazmur. Pemazmur berkata, wah luar biasa ciptaan Tuhan ini sebetulnya. Apalagi dia masuk lebih dalam lagi, seorang Daud pernah berkata bahwa kejadianku dahsyat dan ajaib. Bagaimana Tuhan menenun hidupku. Dari sekian juta, dikatakan sekian juta sel sperma itu di antara salah satu itu yang jadi, saudara. Saudara, kalau saudara mau belajar tentang ilmu ini, sangat-sangat detail sekali, dan kita tahu bahwa ini hanya pasti dibuat hanya ada satu pribadi, pasti pribadi Tuhan, saudara. Katakan amin, saudara. Ada banyak keajaiban-keajaiban yang sebetulnya kita hanya berkata bahwa ini tidak mungkin kalau tidak Tuhan. Jadi atas dasar ini saya mengatakan bahwa semua orang pasti punya iman. Sampai di sini kita mengikuti, amin. Belum lagi kalau kayak begini, saudara. Ada orang berkata tidak mungkin ada Tuhan, misalkan. Saya mau katakan, misalkan orang-orang banyak yang berkata begini. Ada banyak kan yang kita ketemu begini. Kenapa kamu tidak percaya adanya Tuhan? Ada orang berkata bahwa karena saya tidak melihat. Betul tidak? Kalau saya lihat, saya baru percaya. Jadi dalih ini sebetulnya sudah dipatahkan oleh firman Tuhan saja. Tuhan berkata bahwa kalau kamu percaya, Marta, kamu akan lihat kemuliaan Allah. Berarti mana lebih dulu? Melihat baru percaya atau percaya dulu baru melihat? Ya? Sesuai tadi bilang, kalau kamu percaya, Marta, kamu akan lihat kemuliaan Allah. Berarti dasarnya apa? Percaya dulu baru lihat. Jadi hari-hari ini memang kita tidak akan ketemu ketika ketemu dengan orang-orang jenis begini. Kalau saya lihat, saya baru percaya, saudara. Dan berapa banyak orang-orang yang seperti begini, saudara. Makanya kalau bertemu dengan orang-orang jenis begini, kita tahu, tetap kita berharap bahwa ada iman dasar yang Tuhan titip bagi mereka. Yaitu iman untuk melihat keajaiban Tuhan yang Tuhan ciptakan. Dan juga yang ini, saudara, yang tidak bisa dibantah oleh siapapun. Saya tanya bagi kita semua, orang ateis sekalipun, orang yang mungkin ada di mana sekalipun, mungkin kita bilang ada di hutan sana. Ada satu saat di mana ketika dia tidak berdaya lagi, pasti dia cari yang namanya Tuhan. Betul tidak? Orang-orang kalau sudah mau mati, biar dia tidak pernah ke gereja. Coba tanya siapa yang kamu butuh sekarang. Pasti dia bilang saya butuh Tuhan. Karena apa? Tuhan itu memang sudah ada. Ditaruh di hati kita. Jadi tidak ada dalih ketika kita mau berkata bahwa saya kan memang tidak dititipkan iman dalam hidup saya. Tidak ada iman dalam hidup saya. Apalagi dalih yang tadi, karena saya tidak lihat dia, makanya saya tidak percaya. Tapi bersyukur hari ini kita semua di tempat ini, Tuhan berkata bahwa Tuhan berikan iman lebih dahulu bagi kita, supaya lewat iman kita bisa akhirnya bukan karena kita melihat baru kita percaya, tapi kita beriman dulu dan kita percaya bahwa kita akan melihat banyak hal yang Tuhan akan buat dalam hidup kita. Katakan amin. Kita sudah beriman dulu, baru kita akan lihat kemuliaan Allah. Makanya hari ini saya percaya bahwa bagi setiap orang-orang yang beragama, yang sungguh-sungguh tidak percaya Yesus pun, hari ini kita tahu bahwa mereka adalah orang-orang yang harusnya tetap tidak bisa berdalih di hadapan Tuhan. Karena apa? Mereka sudah dititipkan iman. Sehingga kita juga adalah orang-orang yang antusias untuk menginjil, saudara. Katakan amin. Injili siapa saja. Karena apa? Kita percaya bahwa dia sudah dititipkan, ada iman di situ. Tidak mungkin. Makanya kalau siapapun, kalau saudara berkunjung misalnya ke rumah sakit, siapa yang kalau saudara tawarkan begini, saya mau doakan saudara, ada yang tidak terima, saudara. Karena mereka tahu bahwa ini, wah, doa ini penting, berarti ada, maksud karena Tuhan ada, saudara. Jadi kita mengerti bahwa ini akan menyemangati kita untuk menginjili siapapun. Karena apa? Kita tahu bahwa siapa saja pasti punya iman. Mungkin dalih yang kita bisa temukan di lapangan lagi begini. Kenapa kamu tidak beriman? Karena saya tidak alami. Makanya memang penginjilan akhirnya mencoba menjawab ini, saudara. Bikin mujizat supaya orang bisa beriman, saudara.
Dan memang Alkitab juga banyak mencatat itu. Tapi saya percaya hari ini bahwa kita tidak perlu banyak mujizat lagi, tapi kita sudah percaya kepada Tuhan. Dan justru kita percaya kepada Tuhan, baru kita lihat mujizat itu terjadi. Katakan amin. Jadi tempat ini jangan balik jangan tunggu mujizat dulu baru percaya. Tetapi apa? Percaya dulu. Itu urutan Alkitabnya, saudara. Tapi kalau orang di luar sana berkata dengan sombongnya ini, saya belum alami, saya belum percaya. Itu kan Thomas juga begitu tuh. Saya belum lihat, saya belum percaya. Itu jenis iman yang kalau belum dapat iman seperti itu. Tetapi hari ini kita harus belajar bahwa mau lihat pengalaman-pengalaman dengan Tuhan, mau lihat Tuhan berkarya, hari ini mulailah beriman sungguh-sungguh kepada Tuhan. Katakan amin, saudara. Setiap saudara beriman dalam keadaan apapun yang saudara alami, amin. Karena justru ketika saudara beriman baru saudara akan melihat. Justru ketika saudara beriman, saudara akan bisa alami. Ada dalil yang lain berkata begini lagi. Saya mau beriman kalau masuk akal gitu. Ini lagi lebih apa lagi? Makanya kan banyak dalam Alkitab itu orang-orang para jenius-jenius itu tidak mau percaya, saudara. Suatu saat ada satu jokes seorang anak yang membaca Alkitab. Dia baca Alkitab tenang, saudara. Tiba-tiba dia loncat. Orang dewasa ini pikir begini. Lu baca apa? Sampai loncat begitu. Kamu tahu ini saya baca Alkitab? Dia bilang. Apa yang kamu baca di situ? Dia bilang, saya baca di sini. Tuhan membuka laut Teberau dan akhirnya mengeringkan dan bangsa Israel bisa lewat situ. Dia bilang begini, itu saja. Kamu sampai terkagum-kagum begitu. Jadi orang ini berkata begitu, meremehkan. Dan dia berkata, kamu tahu nggak teorinya? Sebetulnya itu bukan danau yang terbelah. Itu karena airnya yang hanya bilang cuma 20 cm saja. Jadi otomatislah mereka bisa jalan. Dia bilang, begitu kah? Jadi akhirnya karena seorang ini tidak mau berurusan dengan orang seperti ini, dia mau pulang sudah. Dia jalan, dia loncat lagi. Wow, dahsyat. Kamu baca apa lagi ini? Dia bilang, saya baca. Ini lebih dahsyat lagi, dia bilang. Apa yang kamu baca? Dia bilang, semua tentara-tentara, semua pasukan Mesir yang kejar bangsa Israel, semua mati semua. Saya bilang, dia langsung berkata ini, kenapa kamu? Itu juga bisa terbantahkan. Dia langsung berkata ini tidak terbantahkan lagi. Karena kamu bilang tadi kan cuma 20 cm saja dia punya air. Tapi kalau semua cuma 20 cm airnya dan semua hancur berantakan, berarti ini mujizat tambah hebat lagi. Makanya dia loncat. Saudara nangkap ya? Jadi mujizat yang bagi orang-orang lain ini tidak masuk akal, saudara. Dan memang kita akan berhadapan dengan banyak kebenaran yang sebetulnya kurang masuk akal gitu. Tapi hari ini kalau kita beriman lebih dulu, kita akan lihat bahwa ini semua masuk akal. Katakan amin. Katakan amin. Bukan masuk akal dulu baru percaya, tapi kita percaya dulu baru Tuhan berkata, Tuhan memberikan pengertian untuk semua kita bisa lihat itu masuk akal. Jadi dalil ini juga terbantahkan. Dalil berikut lagi, saudara. Orang berkata begini, saya mau beriman kalau ini ada buktinya. Ini banyak orang yang kita layani model begini. Bukti dulu, baru saya percaya. KKR besar bukti, mana bukti gitu. Kebalik, kalau kamu mau dengar firman hari ini, kamu inginkan mujizat, kamu inginkan banyak hal terjadi. Kamu mau bukti, kamu percaya dulu. Yang mendengar firman Tuhan hari ini, siapapun engkau, dimanapun engkau berada, kamu beriman dulu. Kamu akan lihat bukti. Kamu beriman dulu, baru kamu akan lihat Tuhan. Kamu beriman dulu, baru kamu akan lihat segala sesuatu akan masuk akal. Kamu beriman dulu, baru kamu akan lihat semua yang Tuhan akan curahkan dalam hidupmu, engkau akan alami. Katakan amin. Berikan tepuk tangan bagi Tuhan kita Yesus. Luar biasa. Jadi hari ini saya percaya bahwa semua orang punya iman.
Dan kita yang di tempat ini, siapa saja saudara, sudah punya dasar iman ini, bahwa Allah ada dan Allah memberi upah, memberi anugerah kepada yang mencarinya. Ini hal yang pertama atau bagian iman yang paling dasar saudara. Saudara melihat di dalam Alkitab banyak contoh-contohnya saudara. Tapi yang paling apa saya katakan tadi tentang Marta saudara. Kalau kamu beriman, kamu percaya, kamu akan lihat kemuliaan Allah, kamu akan lihat bukti, kamu akan lihat sesuatu yang mujizat dan bahkan berbagai hal yang merupakan anugerah Tuhan. Dan yang kedua saudara, jadi iman yang dasar di sini dikatakan iman yang percaya bahwa Allah ada dan memberi anugerah. Dan yang dua, iman yang percaya Yesus dan menerima keselamatan saudara. Orang berpikir hari ini bahwa iman begini hanya orang Kristen yang bisa punya saudara. Kalau kita kaitkan dengan iman awal tadi, ternyata iman dalam tahap satu tadi adalah iman yang harusnya membuat orang datang kepada Tuhan. Makanya saya katakan tadi, karena Tuhan sayang banyak orang, Tuhan bisa pakai apa saja untuk membuat orang datang kepada Tuhan. Ada orang-orang yang baru datang kalau ada masalah. Jadi kadang-kadang Tuhan harus izinkan masalah itu terjadi supaya mereka datang dan mereka mau mencari Tuhan. Jadi respon dari yang pertama itu ya orang harus datang dan harus mencarinya. Dan yang kedua ini sampai kalau mereka mencari Tuhan, mencari sungguh-sungguh, pasti mereka akan sampai di iman yang kedua ini. Iman yang kedua ini adalah iman percaya Yesus dan menerima keselamatan. Dan saya percaya dan saya berharap saudara semua sudah ada di tahap dua ini. Iman percaya kepada Yesus dan memperoleh keselamatan. Karena kenapa? Ya bukan hanya karena orang tua saya Kristen, turun ya saya otomatis Kristen. Tidak saudara. Tapi saudara memahami saudara, bahwa mempercayai Yesus ini adalah keputusan. Makanya saya harus tegaskan di sini saudara. Kenapa kita tidak setuju dengan namanya pembaptisan anak saudara? Karena rata-rata orang yang sudah dibaptis waktu kecil, dia sudah tahu bahwa dia sudah Kristen. Betul tidak? Mau bagaimanapun dia sudah percaya, dari kecil saya sudah dibaptis, dari kecil saya sudah Kristen, dari kecil saya sudah percaya Yesus. Padahal kenyataannya sebenarnya belum saudara. Orang tua yang bawa kita, tapi keputusan pribadi belum. Tuhan tidak pernah menyelamatkan itu bareng-bareng begitu, tidak saudara. Tapi pribadi lepas pribadi. Makanya setiap pribadi harus buat keputusan untuk menerima Yesus. Percaya kepada dia sebagai Tuhan dan Juru Selamat. Baru sampai kepada iman yang kedua ini saudara. Bisa punya iman keselamatan. Iman dalam Yesus Kristus. Dan kalau saudara perhatikan di dalam iman jenis yang kedua ini, saudara bisa lihat di ayat yang ke-7, di sana dikatakan bahwa karena iman, maka Nuh dengan petunjuk Allah tentang sesuatu yang belum kelihatan, dengan taat mempersiapkan untuk menyelamatkan keluarganya. Di sana disebutkan tentang iman untuk keselamatan. Dan saya percaya ini berbicara lebih jauh daripada hanya sebatas sampai di kitab Kejadian ini. Hanya diselamatkan oleh air bah, enggak. Kita diselamatkan oleh karena kebangkitan, oleh karena kematian dan kebangkitan Kristus. Katakan amin saudara. Jadi kita tidak diselamatkan oleh perahu itu, tidak. Kita diselamatkan oleh kematian dan kebangkitan Kristus. Jadi iman jenis ini kita bisa kaitkan dalam Yohanes 3:16. Tuhan berkata, karena begitu besar kasih Allah akan dunia ini, sehingga ia telah mengaruniakan anak yang tunggal, supaya setiap orang yang percaya kepadanya tidak binasa melainkan beroleh hidup yang kekal. Dalam Roma 6 ayat 12 juga itu bicara tentang bagaimana kita mati dan bangkit bersama Kristus. Dan Kisah Para Rasul 16 ayat 31 bicara tentang seorang kepala penjara saudara, yang akhirnya diselamatkan karena dia menerima tantangan dari Paulus yang berkata, kalau kamu percaya kepada Yesus Kristus, engkau dan kemudian nanti seisi keluargamu itu akan diselamatkan. Jadi percaya Yesus dan diselamatkan. Di sini saya berharap kita tergugah untuk menginjil. Kenapa saudara? Tuhan mencari iman dalam dunia ini. Dan Tuhan mencari iman yang kedua ini, bukannya iman yang pertama. Orang-orang harus mengakui Yesus, orang-orang harus percaya Yesus
orang-orang harus menerima dia sebagai Tuhan dan Juru Selamat. Secara pribadi. Saya katakan tadi bahwa terlalu banyak orang yang sudah percaya diri bahwa dia sudah punya Yesus dalam hidup dia. Padahal secara pribadi dia belum mengundang Yesus itu dalam hidup dia. Karena dasarnya tadi, anak kecil tadi, saudara. Jadi kita mengerti bahwa penginjilan akan tetap membuat kita menggebu-gebu. Karena apa? Kita percaya bahwa masih terlalu banyak orang yang Yesus belum berkuasa dalam hidup orang itu. Yesus belum jadi juru selamat. Yesus belum jadi Tuhan dalam diri orang itu. Saya berharap bahwa di tahap kedua ini juga respon dari yang diharapkan di sini akan menjadi respon kita semua. Saudara yang mendengar di rumah maupun di sini. Jadi respon yang diharapkan adalah kita mau mendengar dan berespon terhadap dengan pertobatan dan percaya, saudara. Mendengar tentang siapakah Yesus. Mendengar tentang pengampunan yang Yesus kerjakan. Makanya ketika kita menjalankan perjamuan kudus begini, salah satu maknanya adalah kita mengenang kembali bagaimana Yesus mati bagi kita. Berita ini adalah berita yang penting sekali. Tapi berapa banyak orang yang sudah tahu dan mendengar tentang Yesus mati bagi engkau. Yesus mati untuk memberikan hidup baru, hidup kudus, hidup benar dalam hidupmu. Tapi berapa banyak yang respon, saudara? Mau merespon dengan pertobatan, mau merespon dengan percaya, dan mau menerima dia. Berapa banyak? Sehingga saya berharap saudara yang belum sungguh-sungguh berespon terhadap kematian, kebangkitan Kristus dengan respon penyerahan diri yang total, saudara bisa ambil keputusan, saudara. Dan yang berikut, yang ketiga adalah iman percaya yang disertai dengan tindakan yang nyata. Ayat 7-8, ayat 8 saya baca, karena iman Abraham taat ketika ia dipanggil untuk berangkat ke negeri yang akan diterimanya menjadi milik pusakanya, lalu ia terangkat dengan tidak mengetahui tempat yang dia berangkat, maksudnya mengetahui tempat yang ia tujui. Mari kita lihat sama-sama di sini dikatakan bahwa iman yang ada tindakannya, saudara. Nah, ini kita bisa bandingkan dengan Yakobus 2 ayat 20 dan 26 yang Yakobus berkata, iman tanpa perbuatan adalah iman yang kosong, atau iman tanpa perbuatan adalah iman yang mati, saudara. Tuhan betul bisa melihat hati kita, oh kita beriman sungguh-sungguh. Tapi saudara tahu nggak, tetangga-tetangga kita nggak tahu kalau kita ini beriman kalau tanpa ada tindakan dalam hidup kita. Tindakan apa? Menunjukkan bahwa kita sungguh-sungguh dengan Tuhan. Salah satunya mungkin sungguh-sungguh ke gereja, saudara. Ada orang-orang di luar kita yang lihat begini, dia beriman kok. Ini gereja aja Sunday hadir. Jadi kadang-kadang kita berkata, Tuhan melihat hati. Betul, Tuhan lihat hati. Tapi kan orang lain. Jadi kita beriman ini bukan hanya untuk kita dengan Tuhan saja, tapi iman kita ini juga urusan dengan orang lain, saudara. Ini hanya simpel saja contohnya, saudara. Saudara ke gereja hari Minggu, itu tanda bahwa orang akan lihat, oh dia adalah orang beriman kepada Yesus. Tapi kalau hari Minggu sudah tidak ke gereja juga, dengar baik, orang akan bingung, ini orang beriman itu sonde ya? Sekalipun memang ini harus diperdalam lagi ya, bukannya sekedar datang ke gereja saja atau datang dengan motivasi yang salah. Tapi paling tidak ini akan jadi ukuran buat orang lain. Kalau sama juga orang Kristen bukan beribadah, malah pergi santai juga, orang lain akan tersesat, saudara. Saya tidak menemukan ada iman dalam hidup dia, bagaimana orang akan terpengaruh, saudara. Jadi iman menurut Yakobus ini perlu bukti. Ada iman yang ada tindakannya, saudara. Ketika Abraham berkata, saya percaya kepada Tuhan. Tuhan berkata, pergi. Abraham harus pergi, saudara. Abraham harus ada tindakannya, jalan. Sekalipun gak lihat, ya gak apa-apa. Yang ini kan disuruh jalan. Memang disuruh kamu lihat, Abraham. Enggak ada, cuma kamu jalan, Abraham. Kadang-kadang kita begitu, toh. Saya mau detail, Tuhan. Saya sudah lihat dulu, baru saya jalan. Itu bukan iman lagi kalau Paulus berkata, kalau kamu sudah lihat, ya tidak butuh iman lagi. Tetapi justru karena kamu belum lihat,
kamu beriman, kamu melangkah, saudara. Ada banyak orang-orang yang sukses mengadopsi prinsip ini, saudara. Dia belum melihat sukses ke depan, tapi usahanya ini menunjukkan bahwa dia sudah ada di sana, saudara. Itu yang tadi kita katakan, bukti yang dasar dari apa yang kita percayai, bukti daripada apa yang tidak kita lihat. Orang-orang menggunakan prinsip ini, saudara. Jadi dia punya pandangan sudah di depan sana. Dan semua usahanya ini adalah usaha yang sepertinya dia sudah ada di tujuan, saudara. Dan ini prinsip iman yang ketiga, dan tidak boleh tidak ada, saudara. Tidak boleh tidak sampai di sini, saudara. Semua kita harus mulai nyata iman kita bagi banyak orang di sekitar kita. Kalau saudara berkata bahwa saudara beriman kepada Tuhan, kasih ini akan mulai terpancar, saudara. Kalau saudara berkata bahwa saudara adalah orang yang beriman kepada Tuhan, kekudusan ini sudah jadi suatu hal yang saudara sukai pasti. Kebenaran sudah pasti menjadi sesuatu yang saudara suka. Dan itu pasti akan terasa oleh orang lain. Saya berharap bahwa gereja ini akan Tuhan pakai di kota ini untuk menunjukkan bahwa gereja itu adalah isinya orang-orang yang beriman, dan iman itu bisa kelihatan, saudara. Jadi iman itu bukan tersembunyi. Seperti Tuhan berkata, iman yang tidak tersembunyi itu seperti terang. Terang yang tidak mungkin engkau tutup, saudara. Tapi malah terang itu harus kamu munculkan. Saudara, berapa banyak yang percaya di tempat ini bahwa kalau dunia memprediksi bahwa tahun depan gelap, justru tahun depan adalah menjadi waktu bagi kita untuk memancarkan terang itu. Yang percaya katakan amin. Kalau mereka berkata ekonomi gelap, justru Tuhan akan munculkan orang-orang percaya yang mungkin pengusaha-pengusaha yang akan menerangi. Saya tanya bagi kita semua, sinar itu akan makin terasa terangnya ada waktu dalam gelap atau semi gelap, saudara. Pasti yang gelap sekali, semakin gelap, sinar ini akan lebih tajam lagi, saudara. Jadi saya percaya semakin gelap dunia ini, dibutuhkan terang. Dan makanya saat-saat ini adalah saat-saat di mana kita harus menyatakan iman kita. Iman yang seterang-terangnya, saudara. Nggak bisa lagi saudara tulis status agama, sudah jelas. Statusnya harus jelas, saudara. Agama, saya Kristen, saya percaya Yesus. Tapi memang jangan cuma status saja, tapi tunjukkan lewat sikapmu, tunjukkan lewat cara hidupmu. Dan sampai di sini banyak orang sudah mentok di posisi 3 ini, saudara. Baru di posisi 3 ini mereka bilang, ya yang penting cukup percaya Yesus lah. Cukup saya ke gereja, ya yang penting saya sudah percaya Yesus. Nggak bisa, saudara. Saudara harus tetap naik level imannya. Harus mulai tunjukkan bahwa saudara adalah pengikut Yesus. Saudara adalah orang yang percaya Yesus. Saudara beriman kepada Yesus. Harus terasa bagi orang-orang di sekitar kita. Katakan amin, saudara. Mau terasa bagaimana? Mau berdoa aja, dia lihat orang dulu. Doa itu pun cuma gini ya. Ada doa makan begini. Jadi dia cuma tunduk langsung. Saya tidak tahu doa apa itu, saudara. Saudara bisa terjemahkan itu doa apa kira-kira itu? Saya tidak bisa telusuri lah itu. Nggak tahu dia punya pikiran dari mana, saya tidak tahu. Dan akhirnya banyak orang latah saja. Ikut-ikut, doa cuma begitu ya. Ya sudah, selesai, saudara. Saya berharap kita adalah orang-orang yang bukan mau sok suci, tidak. Tapi harus jelas, saudara. Orang harus mengetahui imanmu harus jelas. Kamu agama apa? Lu tahu tuh, masa tanya leh. Karena sebetulnya dia ragu-ragu mau ngomong, saudara. Memang kadang-kadang mau ngomong itu juga agak ragu-ragu. Karena apa? Memang cara hidup kita mungkin kayaknya senjata makan Tuhan juga. Tetapi saya berharap kita bisa berani berkata supaya kita juga berusaha. Katakan amin, saudara.
Minimal orang bilang kan seperti Petrus dulu tuh. Saya pengikut Yesus. Yesus kemana, beta di mana? Saya bela Yesus mati-matian. Nanti kalau terakhir-terakhir kan ada apa sedikit ya itulah. Tetapi paling tidak kalau kita sudah berkomitmen penuh, kita perkatakan. Dan kita mau berusaha untuk berkomitmen seperti apa yang kita perkatakan. Minimal ada kemajuan dalam iman kita. Katakan amin, saudara. Mari kita lihat selanjutnya, saudara. Kalau kita melihat iman jenis yang berikut, yang keempat adalah iman yang percaya dengan tetap bersandar dan mempercayai hidup dalam pimpinan Tuhan. Ini level iman sudah naik lagi, saudara. Dan saudara berkata, level iman ini sudah terlalu tinggi, Pak. Nggak bisa, saudara harus ada di posisi ini juga. Saudara nggak bisa stop juga di hanya sekedar berkata ini. Saya sudah mulai membuktikan iman saya dengan perbuatan saya, perkataan saya. Mungkin tidak maki lagi atau lain sebagainya. Saya sudah tunjukkan nih. Tapi Tuhan berkata bahwa level iman ini masih harus terus dinaikkan lagi. Apa level iman yang selanjutnya disebutkan? Iman yang bersandar kepada Tuhan. Banyak contoh-contoh dalam Alkitab, saudara. Waktu Abraham mau keluar dari tanah Kanaan, dari Haran pergi ke tanah yang dijanjikan Tuhan, apakah tempatnya sudah jelas? Sudah jelas atau belum? Sangat jelas ditegaskan oleh Alkitab bahwa Abraham tidak tahu tempatnya, saudara. Tapi Tuhan berkata, justru kamu harus bergantung kepada perkataanku. Kamu harus bergantung kepada firmanku. Kenapa? Selalu ada petunjuk-petunjuk dari Tuhan. Jadi orang-orang yang beriman adalah orang yang bersandar kepada Tuhan, orang yang bergantung kepada Tuhan, orang yang mau berjalan dalam pimpinan Tuhan. Semua orang Kristen percaya Tuhan itu hidup, tapi berapa banyak yang mau berkomunikasi dengan Dia? Kita hanya konsep saja, kita percaya bahwa Tuhan itu hidup, tapi kita tidak memperlakukan Dia sebagai Tuhan yang hidup, saudara. Kalau saudara tahu bahwa Dia adalah hidup, saudara pasti akan berkomunikasi dengan Tuhan. Katakan amin, saudara. Manusia aja kalau ada di samping, kalau kita lagi jalan-jalan kita cuekin dia. Wih, dia bilang, ini kamu anggap apa saya ini? Sepanjang perjalanan misalkan ke Kupang, bayangkan kita ke Kupang, kita ada bawa teman ini, dan sepanjang perjalanan kita tidak ajak ngomong dia. Saudara bisa bayangkan, saudara? Sepanjang perjalanan kita tidak ajak ngomong dia. Bahkan kita anggap dia seperti tidak ada, saudara. Ini gambaran yang sederhana sekali tentang kita dengan Tuhan pun. Kita kadang-kadang menganggap dia itu tidak ada, saudara. Waktu kita ada dalam keadaan yang tenang, nyaman, sehat, wih promosi, wih keuangan lancar, kita berkata Tuhan terasa. Tapi kalau dalam keadaan kita sudah mulai sulit, wah sudah mulai ada gangguan kesehatan sedikit, kita mulai curiga, Tuhan ada tuh tidak ini? Saya tanya bagi kita semua, Tuhan tetap ada atau kadang-kadang ada atau kadang-kadang tidak, saudara? Saya percaya bahwa kita mempercayai Tuhan yang hidup, selamanya ada dan akan tetap ada. Dia setia dengan keberadaannya dalam kehidupan kita. Dia berjanji berkata begini, aku sekali-kali tidak akan meninggalkan engkau. Aku sekali-kali tidak akan pernah jauh daripada engkau. Itu dalam Ibrani, saudara. Saudara bisa lihat dalam Ibrani pasal 13 ayat 5 sampai 6. Kita harus belajar menjadi orang-orang yang bersandar kepada Tuhan. Percaya kepada Tuhan. Ada orang-orang tertentu yang sampai ekstrim, saudara, percaya bersandar kepada Tuhan. Saya adalah seorang yang pernah menjalani juga kehidupan yang seperti ini, saudara. Saya dari Manado pergi ke Jakarta. Orang tanya mau ngapain di Jakarta? Saya bilang saya mau kuliah. Saya pamit mau kuliah. Jadi gimana? Orang tanya tentang keuangan apa, saya bilang pokoknya saya mau pergi kuliah saja. Mau bagaimanapun caranya, mungkin kalau bagi manusia bilang tidak mungkin, saya percaya bahwa pasti. Jadi orang tawarkan, akhirnya banyak tawaran, aduh ayo kerja dulu lah. Atau cara ke sana bisa mungkin ya bekerja, ada beberapa tawaran. Tapi saya berkata bahwa tidak, saya harus kuliah di sana. Dan singkat cerita apa yang saya alami betul-betul
saya mempraktekkan iman ini. Tuhan, saya yakin, saya percaya bahwa bagaimanapun sulitnya, bagaimanapun susahnya, saya tidak mengharapkan orang tua kirim uang di saya. Saya cuma berkata, Tuhan, saya percaya Tuhan, saya bersandar kepada Tuhan, saya berharap kepada Tuhan. Dan bagi beberapa orang mungkin ini hal yang sangat tidak masuk akal. Saya pergi biaya sendiri sana. Memang pas sampai di sana belum langsung kuliah, saya berusaha bagaimana cara ya. Apakah saya masih memikirkan apakah sambil kuliah sambil bekerja? Tapi ternyata Tuhan punya cara yang lain. Tapi intinya saya berkata, Tuhan, saya bersandar kepada Tuhan. Saya hanya berharap kepada Tuhan. Dan saya bersyukur waktu saya lulus kuliah, saya tinggal panggil orang tua datang dan orang tua terkejut. Karena apa? Mereka tidak pernah kirim uang di saya. Uang ongkos pun pergi ke Jakarta saya yang tanggung sendiri. Sampai untuk ongkos orang tua pergi untuk wisuda pun mereka harus saya yang tanggung, saudara. Jadi papa saya cuma tinggal nangis saja. Saya bilang, saya lagi praktik tentang bagaimana bersandar kepada Tuhan. Dan saya bersyukur dalam pelayanan saya sudah sampai di tahun ini. Ketika kami memutuskan untuk seperti istri saya datang ke sini, tinggalkan pekerjaan, saudara. Dan saya tetap menemukan bahwa sampai di titik ini Tuhan tidak pernah tinggalkan. Tetapi kita harus punya hati yang sungguh-sungguh beriman, bersandar kepada Tuhan. Itu ada banyak contoh dalam Alkitab. Tuhan suruh seorang Abraham jalan, dia tinggalkan kenyamanan. Pernah juga murid-murid menyuruh murid-murid yang ada 70 orang pergi tanpa membawa pundi-pundi. Ada banyak hal yang terjadi, saudara. Tetapi ternyata membuktikan bahwa iman yang bersandar kepada Tuhan, bersandar kepada pimpinan Tuhan, memang tidak sepenuhnya memang kita langsung lihat mujizat, tidak, saudara. Tetapi saya percaya bahwa kita yang percaya kepada pimpinan Tuhan, kalau Tuhan pimpin kita dalam keadaan apapun, Tuhan tidak pernah tinggalkan kita. Katakan amin. Kalau Tuhan arahkan hidup kita, Tuhan tidak pernah jauh dari kita. Kalau Tuhan arahkan hidup kita, kita ada dalam arahan Tuhan, Tuhan pasti bela hidup kita. Sehingga saya mau menghimbau kita semua. Jadi iman yang berkemenangan itu, yang dikatakan tadi bahwa iman yang percaya bahwa Tuhan ada dan dia memberikan anugerah. Iman yang percaya Yesus dan menerima keselamatan. Iman yang percaya dengan tindakan yang nyata. Iman yang percaya dan bersandar kepada Tuhan dan mempercayai hidup dalam pimpinannya. Yang dikatakan bahwa pimpinannya tidak akan pernah gagal. Kita mengenal Tuhan kita. Kita mengerti siapa Tuhan kita. Makanya kita bisa bersandar dengan tenang, saudara. Kita percaya kepada Tuhan yang setia. Kita percaya kepada Tuhan yang penuh cinta kasih. Dan kepada Tuhan yang mengenapi rencananya dengan sempurna. Bagaimana kita alami kemenangan sejati? Yang pertama yang pasti, Yesus harus berkuasa dalam hidup kita. Kalau belum sungguh-sungguh terima Yesus sekarang, saudara. Sebagai Tuhan dan Juru Selamat. Dan punya visi untuk menjadi seperti Yesus. Bagaimana Yesus menjadi pribadi yang terus berkenan kepada Bapa. Demikian juga kita. Dan yang kedua, mencintai Tuhan dengan segenap hati kita. Saya percaya bahwa iman kita akan makin hari makin disempurnakan oleh Tuhan. Makin naik level. Dan yang berikut, ini hal yang terakhir dan saya pikir sangat penting sekali. Berada dengan orang-orang yang punya iman yang juga mau bertumbuh, saudara. Saya berkata bukan kita berada dengan orang-orang yang sempurna, tidak. Tapi berada dengan orang-orang yang punya api yang sama untuk bertumbuh. Yang terjadi kita tidak bertumbuh karena apa? Kita kumpul terus dengan orang-orang yang tidak mau bertumbuh iman mereka. Kalau engkau ada hari ini, engkau bisa lihat, saya ada dengan orang-orang yang mau bertumbuh iman atau tidak. Jadi saya berharap kita akan meresponi semua yang Tuhan mau dalam hidup kita. Supaya iman kita makin berkenan kepada Tuhan. Berikan tepuk tangan bagi Tuhan, saudara.